Bicara soal hukum dan kepentingan, to be fair, kita juga lihat masih ada menteri-menteri aktif dari Pak Jokowi yang maju di Pilpres Pak Prabowo. Lalu ada juga Pak Mahfud MD. Bagaimana Prof juga melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan juga fasilitas di dalamnya? Ya, saya kira publik tidak bodoh ya. Mereka juga melihat kan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan tindakan-tindakan gitu. Saya kira itu bahkan ada foto-fotonya gitu ya. Saya nggak tahu sekarang kan artificial intelligence bisa diedit foto, suara dan lain-lain. Tetapi ada juga yang memang tidak bisa disembunyikan saking banyaknya. Saking banyaknya saksi, saking banyaknya publik yang melihat gitu. Nah, yang terbaru, Prof, soal menteri-menteri aktif yang maju di Pilpres ini dari Pak Mahfud MD. Prof Mahfud yang bilang bahwa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, tapi tunggu momentum. Kita dengarkan. Ya. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum. Kalau bilang menunggu momentum, momentum apa yang ditunggu kalau dari kacamata Prof Sulis? Saya kira ya, meskipun tidak ada hukum yang mengatur bahwa menteri harus mundur, secara etik itu begitu seorang menteri menyatakan bahwa dia akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dia harus mundur. Saya kira pernyataan akan mundur itu harusnya sudah sebelumnya. Gitu. Itu menurut saya ya. Jadi ini harus dievaluasi. Ya karena itu ada konflik of interest. Tapi kan bukan hanya Pak Mahfud tuh, ada yang lain-lain juga ya. Gitu. Jadi ini harus dievaluasi secara aturan pun di pemilu berikutnya? Ya meskipun tidak ada aturannya yang mengatakan harus mundur, tetapi etika itu menuntut semacam itu karena ada konflik of interest yang tadi melekat di dalam diri seorang pejabat, dia sebagai person tapi dia juga sebagai pejabat, itu sukar untuk dipisahkan publik dan privatnya. Oke, jadi pijakannya adalah etika. Nah, bicara soal etika, Prof Sulis, Pilpres ini kan tinggal 19 hari lagi. Namun masalah etika berpolitik tak kunjung reda di ranah publik. Masihkah ada harapan Pilpres ini bisa berlangsung jujur dan adil? Kami kembali sesaat lagi.